Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih menjadi umat yang bermartabat, umat sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa merupakan jembatan bagi kita untuk menggapai ridho dan kemuliaan di sisinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan pada baginda kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari alam kesesatan menuju alam yang penuh petunjuk sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin rahimakumullah. Misi utama diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran menjelaskan, salah satu tujuan dari syariat Islam ialah untuk menyucikan hati dan meluruskan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai moral saat ini sungguh memprihatinkan. Bagaimana tidak, hampir setiap hari media cetak maupun elektronik mengabarkan kepada kita perihal kerusakan moral, mulai dari tingkah laku para pemimpin hingga kenakalan remaja yang melebihi batas. Fenomena sosial yang terjadi saat ini sungguh di ujung kehancuran. Padahal moralitas merupakan ranata yang paling utama untuk menata masyarakat. Salah satu penyebabnya moralitas dipahami secara teori belaka. Sudah berapa banyak seminar diadakan, sudah seberapa sering pelatihan dilaksanakan, dan sudah tak berbilang khutbah-khutbah diperdengarkan. Tapi semuanya seperti angin lalu, tak ada imbas dan manfaatnya, karena seruan itu dianggap formalitas belaka. Jika nasihat-nasihat sudah tak dianggap, berarti kerusakan akhlak sudah mengerikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya meratapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Hadirin hadirat rahimakumullah. Moral harus diwujudkan dalam bentuk tindakan bukan tulisan, pelaksanaan bukan kekuasaan, pengamalan bukan hafalan, kenyataan bukan penataran, esensi bukan teori, realitas bukan identitas, dan seterusnya. Keberadaannya tidak bisa dibuat-buat, dipalsukan atau sekedar simbolik. Canggihnya teori, banyaknya ajaran, tingginya jabatan, indahnya para swaja dan melimpahnya harta tidak menjamin baiknya moral seseorang. Bisa jadi orang miskin lebih bermoral ketimbang mereka yang berduit, rakyat jelata lebih bermoral ketimbang ulama. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membangun moralitas di tengah era yang bebas ini? Di antaranya meneladani kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberi contoh kepada kita bagaimana mengatur negara yang baik dan masyarakat yang bermoral. Rasulullah selalu menekankan aspek kebaikan, kejujuran, kesalehan, dan keadilan bagi semua kalangan tanpa memandang warna kulit, keyakinan, serta ras. Selain itu, Rasulullah selalu berpesan agar umatnya tidak menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu sumber kemungkaran dan kemerosotan akhlak. Orang akan mudah melakukan korupsi, menipu, dan kemungkaran sosial lainnya jika terlalu menuruti nafsu rakusnya. Bahkan Rasulullah mengancam status umatnya yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Amr bin Al-As, Nabi berkata, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima jitu." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku mau. Hadirin rahimakumullah. Akhlak yang baik dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita kembangkan sikap empati, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain,
dan berusaha memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Tumbuhkan hati nurani, yakni membangun moral seorang, memberikan ajaran kebaikan padanya dan membantunya untuk membenarkan mana yang benar dan mana yang salah. Demikianlah kultum singkat saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.